Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas satu topik di mata kuliah bisnis proses manajemen, sebenarnya topik terakhir yaitu bisnis proses manajemen sistem. Nah, jadi sebenarnya ini ada dua bagian, di mana satu video awal adalah bagian untuk mengenal apa itu bisnis proses manajemen sistem, seperti apa. Nanti video yang kedua sebetulnya adalah contoh kemudian aplikasi dari bisnis proses manajemen sistem, jadi dua video yang terpisah. Sebelumnya di mata kuliah ini kita kemarin sudah belajar, khususnya waktu belajar masalah proses automation ya. Proses automation itu kan kalau dilihat dari automation piramid di gambar ini, kita sudah bahas bahwa di industri, seperti contohnya organisasi industri ya, atau pabrik atau perusahaan itu kan kalau dia manufacturing atau industri, dia ada beberapa level yang membentuk piramid, di mana di bawah itu biasanya production, di atas itu planning, logistik atau manajemen. Nah itu semua itu kan sebetulnya bisa terjadi otomasi. Proses automation bisa terjadi di semuanya hal ini, di mana ya tapi levelnya beda-beda. Di mana paling tinggi itu kita tahu ERP contohnya adalah software yang bisa merepresentasikan bagaimana kemudian otomasi itu dilakukan. Ya, ERP itu satu software yang membantu, yang mungkin mahasiswa teknik industri UI juga sudah belajar gitu dengan mata kuliah ERP itu sendiri, di mana software yang terkenal contohnya SAP, Oracle dan lain-lain itu bisa dipakai sebagai salah satu software yang mendukung otomasi di level paling tinggi, di level manajemen perusahaan. Nah, terus apa itu BPMS? Nah, kenapa sih ngomong ERP? Jadi tadi dibilang kan ERP satu information system untuk proses automation. BPMS itu juga another. Jadi BPMS itu software lain, salah satu information system lain yang bisa digunakan juga untuk proses automation. Jadi ini salah satunya lagi contoh yang bisa kemudian dipakai. Jadi BPMS itu adalah Process Aware Information System. Jadi dia ini kan IS untuk proses automation, jadi dia process aware. Sama kalau kita ngomongkan ERP, dia kan ERP itu adalah solusi berbasis proses ya, agar fungsi-fungsi yang ada di manajemen itu terintegrasi berbasis proses. Nah, melalui information system. Nah, BPMS itu juga Process Aware Information System. Special feature-nya apa? Itu dia menggunakan explicit description of business process. Jadi kalau bedanya BPMS itu dia betul-betul mengeksploit itu, betul-betul memberdayakan, memanfaatkan bentuk bisnis proses. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya kan kalau ERP itu berbasis database ya, database management system, artinya apa? Ada aplikasi-aplikasi, nanti kita lebih lanjut. Aplikasi-aplikasi, tapi kemudian ada database yang itu saling terhubung. Sebetulnya prosesnya gimana ya? Prosesnya dari pemanfaatannya itu. Jadi pemanfaatannya itu kita bisa membuat ada proses, nanti memanfaatkan sistem itu dengan proses. Tapi sebetulnya kalau di BPMS betul-betul nanti gambar dari proses modelnya itu nanti diterapkan, di-deploy seperti itu. Jadi kita membuat proses model itu nanti betul-betul di-deploy dan itu yang di-run di belakang sistem informasinya. Untuk ini, jadi dalam bentuk proses model kan untuk mengkoordinasikan prosesnya itu. Bedanya di situ. Nah, BPMS bisa dibuat untuk berbagai macam proses. Jadi memang ini. Nah, core dari BPMS adalah otomasi dari bisnis proses. Jadi memang ini ketika bisnis proses mau diotomatisasikan, itu berarti kita pakai BPMS. Nah, seperti walaupun kita sadari membuat proses model itu tidak selalu harus otomasi, tapi rata-rata dengan adanya BPMN sebagai notasi itu kan support untuk information system, artinya dia support juga untuk kemudian melakukan otomasi. Jadi kalau kita membuat proses model dengan BPMN itu sebenarnya sudah langkah awal untuk kemudian mudah untuk dilakukan otomasi nantinya.
apalagi kalau pakai BPMS ini. Nah, BPMS jadi bisa dilakukan eksekusi ya bisnis proses tersebut dengan standar facilities yang ditawarkan oleh sistemnya itu. Tuh, di ini kan. Jadi kalau kalian lihat, kalau kita lihat di gambar ini BBMS sama BPMS ya pasti sudah belajar masalah database management system ya. Di mata kuliahnya ada bahwa ya tadi saya bilang kayaknya kebanyakan sistem informasi itu kan ada application software. Jadi ada aplikasi-aplikasi di mana kemudian aplikasi ini mengakses database. Ya kan ya, database ini tempat naruh data. Aplikasi itu ada yang OLTP, ada yang OLAP, yang OLTP itu yang untuk transaction, untuk mengambil data, terus jadi data di input dimasukkan disimpan di database. Ada yang OLAP, ada yang analytical processing. Jadi mengambil data dari database terus diolah oleh aplikasi untuk ditampilkan sebagai informasi. Itu kan sepertinya gitu biasanya. Jadi biasanya kalau membangun tuh aplikasi nanti database. Nah, nanti gimana prosesnya itu ya kita di luar itu yang memanfaatkan. Kalau kita mau untuk proses sales misalnya, ya sales jadi kita dalam membuat proses itu nanti aplikasi apa saja yang kita gunakan. Nah, itu kan ya di dalamnya ada database. Nah, BPMS itu mirip ya kayak database. Jadi sebetulnya dia satu layer juga. Di sini kita bisa bilang, cuman dia itu juga nanti connect ke database, connect ke aplikasi. Cuman dengan adanya BPMS itu betul-betul proses itu kita buat dulu. Jadi kalau orang teknik industri bisa buat proses kan, ya itu betul-betul nanti prosesnya itu langsung kita deploy. Proses yang kita sudah buat langsung kita run di situ. Jadi kita fokusnya adalah kepada prosesnya, jadi bukan kepada database manajemen sistemnya. Beda kayak nanti jadi ya itunya, jadi mungkin lebih cocok ke teknik industrinya sepertinya seperti itu. Nah, arsitektur dari BPMS itu seperti ini arsitekturnya. Jadi ada beberapa komponen dari BPMS. Execution engine itu yang utama. Nanti ada worklist handler, ada proses modeling tool, ada administration and modeling tool, dan ada external service. Apa masing-masingnya? Jadi kalau execution engine itu sebenarnya ini intinya ya. Intinya ini yang mengatur semuanya, yang mengatur nanti bagaimana ketika bisnis proses itu berjalan, jadi proses modelnya itu dieksekusi, itu tuh berjalan yang ngatur data-data, misalnya data yang masuk, data yang disimpan, itu semuanya diaturnya oleh execution engine. Jadi dia yang mesinnya yang kemudian mengatur. Tentunya ya berdasarkan proses model yang kita buat. Proses modelnya nanti di mana? Tapi ini proses execution engine ini yang dari awal sampai akhir kita berjalan, dia yang mengeksekusi semua. Nah, tadi kembali bahwa kan berdasarkan proses yang sudah dibuat, proses model yang sudah dibuat. Nah, proses model dibuat itu dilakukan oleh proses modeling tool. Jadi kalau kita contoh yang sudah latihan menggunakan Camunda, menggunakan macam-macam membuat bisnis proses model. Nah, itu tuh biasanya Camunda itu proses modelernya itu pun bagian dari BPMS. Karena itu dipakai untuk membuat proses modeling tool sehingga didapatkan proses model dan bisa membaca proses model yang .bpmn itu. Jadi di sini ya komponennya ada. Di sini bisa dipakai untuk membuat dan memodifikasi proses model. Nah, ini kan kita lakukan dengan proses modeler ya. Contohnya Camunda, Bizagi, ataupun contohnya Visual Paradigm. Cuman yang Bizagi dan Camunda punya BPMS-nya, engine-nya. Tapi kalau ininya tidak punya, kalau BPMN ya kita tahu kalau Visual Paradigm nggak punya engine-nya, tapi kalau Bizagi dan Camunda ada. Nah, ini contoh modeling tools. Nah, kita sudah belajar pakai modeling tools ini, memanfaatkannya sehingga belajar semua kita bisa membuat proses model. Nah, kemudian ada worklist handler. Worklist handler ini tempat untuk apa istilahnya? Menawarkan work item. Jadi di sini itu worklist handler is komponen BPMS di mana proses partisipan ini ditawari pekerjaan. Jadi proses partisipan itu siapa? Jadi orang-orang yang akan memakai. Jadi user-user yang nantinya akan memakai. Nah, bisa jadi kan kita
suatu proses itu dipakai oleh beberapa departemen, orang-orang dari beberapa departemen atau beberapa orang yang punya tugas masing-masing berbeda. Nah, mereka ini nanti punya akun, bisa masuk login, ya, login dan mereka punya tugas. Nah, di sini tuh masing-masing orang itu nanti akan dibagi tugas-tugasnya apa. Nah, itu diatur oleh worklist handler. Kemudian ada external service. External service ini apa? Ini adalah service yang kemudian mungkin nanti bisa dipanggil. Jadi ya dulu kita melihat video bahwa BPMS itu bisa menyatukan berbagai software kan, sebetulnya software lainnya itu bisa disatukan oleh BPMS. Nah itu dengan mereka dianggap external service. Jadi dipanggil, diinvoke mereka itu nanti masuk dalam proses kita. Jadi kalau ada software lain yang mungkin bisa dipakai, nah itu nanti memungkinkan oleh BPMS ini kemudian dipanggil sebagai external service untuk kemudian ikut serta berperan dalam proses yang terjadi. Kemudian ada administration and monitoring tool. Nah, ini adalah tools untuk kemudian memonitor dan mengatur administrasi. Dari sini nanti kita bisa lihat sebetulnya sekarang misalnya ya sistem informasinya berjalan, sebetulnya sekarang kita ada di tas mana sih? Nah, itu kayak ada tool administrator yang bisa mengatur. Kalau misalnya ada macet, masalah kok macet sekarang lagi di mana, kendalanya apa? Nah, itu ada log-nya. Ini yang seperti itu, ini log yang mengatur untuk kemudian oh ini kita bisa mengamati. Seperti itu. Nih. Jadi ini semua komponen-komponen tadi yang membentuk sebuah bisnis proses manajemen sistem. Ya, kelebihan menggunakan BPMS itu seperti apa? Ini ada beberapa 4 hal, yaitu pertama workload reduction, tentunya menggunakan sebuah sistem informasi untuk proses ya, untuk otomasi proses tentunya akan mengurangi banyak workload, kan otomatis namanya juga otomatis, pasti. Nah, kemudian yang kedua flexible system integration, jadi integrasi sistem yang fleksibel. Karena apa? Karena mengikuti proses, kita bisa memodifikasi proses modelnya. Proses model modifikasi, ya selama tadi sudah tas-tasnya itu sudah ada, ya kita kan tinggal urutan-urutannya kita modifikasi, kan lebih mudah integrasi. Kalau ada software, aplikasi dari luar yang memang perlu kita masukkan sebagai external service, kita tinggal tambahkan. Itu kan sangat fleksibel. Kemudian execution transparansi, ya eksekusinya bisa dipantau, jadi transparan, bisa dilihat betul-betul dengan adanya monitoring tool nanti bisa kelihatan. Kemudian ada rule enforcement, jadi karena kita membuat proses model itu dengan notasi yang memang standar dan akhirnya kan proses itu harus dijalankan. Proses itu harus dijalankan memang sesuai standar, jadinya aturannya itu pasti diikuti. Nah, ini kelebihan-kelebihan dari BPMS. Cuman memang ada challenge juga untuk melakukan BPMS. Pertama adalah technical challenge. Tentunya ya apa, karena ini itu kan baru sebenarnya, baru. Jadi kalau DBMS itu sudah mulai dari 1975 diperkenalkan ya, sekitar BPMS itu baru 1995, jadi 20 tahun setelahnya. Artinya ya kita sekarang pun masih banyak memakai di BMS kan, masih belum ini. Apalagi BMS juga memang pertama kalau sudah mencoba, kita sudah coba menggunakan BPMN sebagai notasi untuk baru menggambar proses modelnya aja. Itu kan sudah agak-agak complicated ya, harus butuh ilmu yang dalam. Nah itu tentunya, apalagi masalah BPMS-nya, engine-nya, dan lain-lain itu juga perlu lama. Dan ini juga masalah lainnya kayak begini, kita memanggil aplikasi ya, BPMS itu bisa mengintegrasikan berbagai aplikasi atau sistem informasi lain dalam proses. Tapi sekarang gimana aplikasi lain itu sudah open belum terhadap BPMS itu? Itu kan juga jadi masalah. Kalau mereka belum ya nggak bisa, nanti nggak bisa connect. Nah itu kan sesuatu hal yang masih menjadi technical challenge. Yang kedua adalah organizational challenge juga. Ya apakah siap misalnya nih secara organisasi tadi kan, nah ini orang-orangnya mau mengaplikasikan BPMS, terus misalnya mereka sudah pakai ERP lamanya, sudah investasi besar, terus mereka mau mengganti yang baru, itu juga kan sesuatu hal yang perlu dipikirkan matang-matang ya. Apakah memang
sudah siap, orang-orangnya siap, sistemnya siap, itu juga suatu tantangan. Karena ini memang sesuatu yang baru. Nah, kalau konsep BPM-nya sendiri sudah sejak lama dan sudah mature ya. Cuman kalau BPMS ini mungkin sistemnya, software-nya itu belum terlalu dikenal. Dan mungkin belum tren juga di pasar seperti itu. Nah, ini kita coba kemudian kalau diimplementasikan gimana sih? Ya, gini ya. Ini saya ambil satu kasus TraXP Travel Agency. Jadi ini contoh satu travel agent namanya TraXP, ini dummy ya. Ini punya suatu bisnis yang mengintegrasikan beberapa party atau beberapa pihak untuk menciptakan satu layanan tertentu. Nah, kalau dilihat di sini menggunakan satu bisnis model yang namanya Service Dominant Business Model Radar. Jadi ini bisnis model yang khusus untuk layanan. Jadi kalau kita mengenal bisnis model Canvas, ini mirip bisnis model Canvas, cuman ini khusus untuk layanan. Jadi ada item-item yang penting di sini, ada menggambarkan, kalau di sini kan digambarkan siapa aktornya, masing-masing aktor itu mendapatkan benefit apa dan mengorbankan cost apa di situ ya. Nanti mereka melakukan activity apa, co-production activity-nya apa masing-masingnya, mereka menawarkan value proposition apa, sehingga mereka di tengah ini menghasilkan satu layanan yang memang dibuat bersama. Jadi kalau di sini ceritanya ini ada satu TraXP itu semacam koordinator, semacam perusahaan TraXP yang memang kemudian saya ingin membuat layanan travel solution yang seamless untuk orang-orang eksekutif. Seamless itu tanpa susah. Jadi orang eksekutif ini ceritanya kalau mau perjalanan traveling gampang, tinggal ini aja. Yang kita lihat di customer service scenario di sampingnya itu tinggal nelpon ngabarin saya kapan mau kemana, tolong diaturkan gitu ya. Nanti TraXP yang semuanya ngatur semuanya, sampai pesenin tiketnya, sampai nyari bahkan ngatur dokumennya, paspor, visa segala, memang tahu beres, taunya dijemput nanti langsung setelah itu semua di booking nanti dikabari itinerary-nya, pokoknya begitu saatnya dijemput, diantar, nanti sampai dikembalikan lagi ke rumah lagi sesuai itinerary. Itu semua sudah diatur, seamless itu kan. Ini kalau menawarkan itu kan untuk orang-orang eksekutif, TraXP ini harus bekerja sama dengan transport provider, ini ya kayak pesawat, terus taksi dan semacamnya. Terus ada accommodation provider, jadi hotel, itu harus bekerja sama. Kemudian ada insurance provider, kan kalau perjalanan butuh asuransi ya, sama dokumen handler, kayak visa dan segala macam yang urusannya itu semua bekerja sama, dan sehingga si executive traveler ini kemudian bisa mendapatkan layanan yang seamless tadi. Ini contohnya satu kasus ini. Ini gimana ini proses ini bisa dilakukan? Ini kan bisnis modelnya. Bisnis model kan cuma menggambarkan, kira-kira ini layak atau enggak bisnis ini. Tapi ketika dianggap, ini sudah layak, ini bisa dilakukan. Terus sebetulnya operasinya itu bagaimana? Ya, operationnya itu gimana? Kan kita harus membuat satu proses kan. Nah, ini operasinya ini tadi kita sudah nawarkan. Ini seperti ini loh sebetulnya layanannya dijelaskan. Tapi sebetulnya ini kan cuma dari sisi traveler diperlihatkan. Pokoknya kamu tahu beres. Tapi kan sebenarnya tahu beresnya gimana di belakang layarnya itu kan kita harus mengatur. Nah, kita harus membuat proses model yang memang semuanya kan ya, sehingga ini bisa tercapai. Jadi ini semua nanti bisa dilakukan. Nah, ini ada namanya, sebenarnya ini disertasi S3 saya, jadi Service Dominant Business Model Operational Method saya mengembangkan itu ya. Jadi dari sini tuh ini ada level-levelnya. Jadi tadi yang bisnis model tadi itu sebetulnya nanti kita bisa dibuat menjadi satu konseptual proses model dulu ya. Dibuat konseptual proses model dulu ini dengan proses modeling ya, artinya jadi membuat suatu BPMN, proses model berbasis BPMN, sehingga ini nanti semua tergambarkan gimana caranya, baik yang
yang di front stage maupun di backstage. Backstage itu yang customer tidak tahu apa yang dilakukan, itu semua tergambarkan. Nah, itu nanti kemudian konseptual proses model ini dirubah menjadi executable proses model. Nah, ini di parameter-parameternya diatur, diperjelas ini semuanya, kemudian dideploy di execution platform yang berupa BPMS. Jadi di-run di BPMS ini sehingga menjadi satu sistem informasi. Otomatis mulainya dari sekedar bisnis model seperti ini nanti tapi langsung bisa. Ini kan jadinya bisa traceable kan. Artinya sini nge-link antara bisnis sama IT itu nge-link. Nah, di sini. Jadi contohnya proses modelnya seperti ini. Jadi kalau tadi si executive customer atau executive traveler itu dia seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Nanti TraXP-nya ngapain? Assurance provider ngapain? Dokumen handler ngapain? Transport provider ngapain? Accommodation provider ngapain? Kalau kita lihat ini kan gambarnya jadinya seperti apa? Si customer memulai dengan request travel. Kirim kan? Nanti si TraXP akan mengoptimize travel plan. Jadi bikin itinerary dan semacamnya. Kemudian pesan asuransi ke insurance provider, dia ngasih asuransi, oke, terus dia order dokumen. Nah, jadi membuatkan dokumen, visa dan segala macam. Nah, kemudian ini akan booking transport. Nah, booking transport. Nah, di sini cari transportnya ya pesawat, tiket macam-macam. Kemudian booking hotel. Ya, booking hotel dia akan bekerja sama mengirim dengan accommodation provider. Sudah. Nah, ini kemudian akan ngirim reservasi. Oh, udah dapat reservation hotel, baru dia generate itinerary. Generate itinerary ya, generate itinerary, bikin itinerary, terus ngirim. Si customer akan menerima itinerary. Udah ini sudah beres ya, tinggal nunggu kan siap-siap travel nanti di waktu yang ditentukan, due date. Nah, selama due date ini, sambil nunggu ini dia bisa saja tiba-tiba cancel. Ya kan ya, kalau nggak cancel ya terus. Tapi kalau misalnya cancel, ya dia ngirim kabar ke KSP, oh ini ada cancel, saya mau cancel. Kalau cancel ya nanti semua di cancel sama KSP. Kalau bisa transport cancel, hotel cancel, ini mengabari ya, cancel transport, cancel hotel. Cuman kalau yang kan mungkin tidak ini ya sudah terlanjur yang dibeli. Tapi kalau hotel kan belum dipakai, ini kan mungkin bisa di cancel seperti itu. Kalau enggak, ini kan sudah disiapkan. Kalau cancel gimana, ada alternatifnya. Kalau enggak ya berarti terus lanjut. Ketika waktunya due date-nya ini nanti ada notifikasi, oh berangkat siap-siap ya. Nah ini kan manual berarti dia berangkat kan. Berangkat go to destination. Ini nanti sudah ada yang jemput lah. Manual go to destination itu maksudnya yang tadi yang sudah transport di arrange tadi yang akan menjemput. Terus nanti dia stay di hotel, ini akan dikabari, kamu di hotel ini, oke, kamar berapa ya, dia tinggal stay di sana. Terus nanti waktu mau, dia kan eksekutif ya karena mau rapat misalnya, jadi di dalam kota itu mau dijemput taksi ya, nanti dikabari lagi. Nah seperti itu sampai kemudian sampai dia selesai mau pulang dikabari lagi untuk dijemput pulang. Return home ini semua itu sudah diatur. Nah, ini kan sebenarnya prosesnya. Bagaimana ini kemudian menjadi satu sistem informasi, artinya waktu request hotel itu sudah ada aplikasinya, ada page-nya gimana untuk request. Nah, itu menggunakan BPMS, ini bisa dilakukan. Yang penting kita buat prosesnya dulu, nanti di-run di BPMS. Nah, ini adalah video yang menggambarkan untuk aplikasi itu kemudian jadi BPMS seperti apa untuk yang kedua, bagian kedua dari materi BPMS ini. Mungkin begitu untuk video pertama kali ini terkait penjelasan BPMS. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.